Halo teman-teman sahabat kehidupan dimanapun berada. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat untuk mendengarkan cerita sahabat kehidupan. Dan untuk kali ini saya akan bercerita tentang tanda jika karma sudah selesai. Pernah dengar gak sih tentang karma? Mungkin teman-teman semua saya berani menjamin bahwa semuanya pasti tahu tentang yang namanya karma. Karma itu adalah hasil daripada perbuatan sendiri, perbuatan kita sendiri, tetapi itu semua bisa berhenti ketika karma itu sudah selesai kita terima. Dan bagaimana kita mengetahui bahwa kita sudah menerima karma tersebut atau sudah selesai? Jadi ada beberapa hal atau poin-poin yang ingin saya ceritakan di sini. Yang pertama adalah netral tanpa dendam. Jadi ketika teman-teman semua dalam kondisi tidak memiliki rasa dendam, nah tanpa kalian sadari itu sudah menetralkan daripada karma itu sendiri. Mungkin teman-teman semua bisa mengingat peristiwa atau orang-orang tertentu yang tanpa amarah, dendam, atau luka yang menusuk lagi. Teman-teman semua bisa merasa netral, bahkan melihat dari sisi yang berbeda daripada peristiwa-peristiwa yang mungkin teman-teman pernah alami. Seperti contohnya gini loh. Dulu teman-teman pernah dibohongi oleh seseorang, entah siapapun itu. Sekarang teman-teman bisa mengingatnya tanpa sesak atau ingin balas dendam. Jadi teman-teman semua biasanya kan kita ketika merasa dendam dengan seseorang atau merasa benci dengan seseorang, timbul rasa sesak atau ingin membalasnya. Dan kamu sudah berada di poin yang ya sudahlah, kamu tidak ingin membalasnya karena kamu bisa sudah menetralkan daripada karma tersebut. Dan selain itu, pola yang berulang berhenti. Situasi yang dulu sering terulang, misalnya kita pernah dikhianati, terus diremehkan atau ditinggalkan, tiba-tiba berhenti semua. Teman-teman bisa menarik orang dalam situasi yang berbeda. Dulu kita mungkin selalu dibenci sama teman atau dibohongin sama teman. Sekarang kita bisa menarik kepercayaan dia jadi semakin suka dengan kita. Nah itu semakin lebih jujur. Nah itu sebuah karma yang sudah berhenti polanya. Terus kita juga tidak bisa merasakan reaktif lagi ketika dihadapkan dengan pemicu lama, entah apapun itu, dendam lama misalkan. Kamu tidak lagi merasa meledak atau tenggelam dalam emosi. Ada ruang antara stimulus dan respon. Jadi ketika di satu momen kalian bertemu orang yang kalian benci, kalian sudah tidak merasakan rasa marah, rasa emosi. Nah itu juga salah satu bahwa karma kalian sudah finish, sudah selesai tanpa disadari. Ya, jadi misalkan teman-teman, wah ketika ketemu langsung marah-marah jika ada yang remehin gitu. Terus sekarang kalian bisa menanggapinya dengan lebih tenang dan bijak. Nah, terus ada lagi poin lagi, kita dengan adanya permasalahan-permasalahan atau kesalahpahaman apapun itu, kita lebih
mengerti tentang makna di balik itu semua. Jadi tidak lagi fokus siapa yang salah, tapi mulai melihat hikmah dan pelajaran jiwa dari pengalaman itu. Kamu tidak berkata dalam hati, kalau misalnya gini loh, kita bisa berkata dalam hati misalnya gini, kalau aku tidak disakiti waktu itu, aku nggak akan bisa sekuat sekarang. Nah, pernah sih teman-teman semua merasakan bahwa coba dulu saya tidak disakiti, mungkin saya tidak akan sekuat sekarang. Atau mungkin gini, coba dulu saya tidak dijerumuskan dalam permasalahan itu, mungkin saya tidak akan bisa membantu orang-orang untuk menyelesaikan hal-hal tersebut atau hal-hal yang terjadi dalam satu masalah yang sama. Terus tidak lagi menarik energi yang sama. Jadi teman-teman semua bisa tanpa disadari juga berhenti menarik orang-orang dengan luka atau pola yang sama. Ini tandanya energi internalmu sudah berubah. Tidak lagi, misalkan ada orang yang sering nyakiti si A, dan kita ke depannya tidak akan bertemu dengan orang seperti si A, tapi akan berganti ketemu orang seperti si B yang baik gitu misalkan. Nah itu artinya apa? Energi dalam tubuh itu sudah menyesuaikan, sudah berubah polanya. Dan yang lebih bagus lagi adalah ketika kita bisa memaafkan dengan tuntas. Bukan, tapi walaupun gini loh, ada yang misalkan teman-teman merasa oh saya disakiti sama si A gitu. Ya kita memaafkan dengan tuntas, tapi bukan memaksa untuk lupa atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Memaafkan bukan berarti kan melupakan, tapi melepas keterikatan energi benci, energi dendam, dan harapan yang belum terbalas. Misalkan dulu kita ingin, pokoknya nanti aku ingin balas dia seperti apapun itulah dalam pikiran kalian, dan itu tidak pernah terjadi. Jadi kamu tidak lagi ingin mereka, ya sudahlah, tidak usah dilakukan lagi gitu loh, untuk balas dendam. Jadi udahlah, kita memaafkan saja, tapi jangan pernah bergaul atau bersama dia lagi. Karena apa? Nanti energi yang ada dalam diri dia itu pindah ke kita akan sama seperti dia jadinya. Mungkin emosional, mungkin iri, mungkin benci, atau apapun itu pasti akan terjadi. Terus kita tiba-tiba kamu merasa lebih ringan gitu. Nah itu juga salah satu bahwa karma teman-teman semua itu sudah selesai, lebih enteng menjalani hidup. Tidak tahu kenapa, tapi rasanya sepertinya beban batin itu sudah lepas. Jadi ketika kita berada di posisi kita tenang, kita tidak benci lagi, tidak iri lagi, tidak ingin ada rasa balas dendam. Nah itu juga salah satu bahwa karma teman-teman semua ini sudah habis. Jadi secara spiritual karma itu adalah pelajaran jiwa yang tertanam dalam getaran energi. Jadi karma itu memiliki energi dia. Dia tidak menghukum, tapi memantulkan apa yang belum disadari dan dipulihkan. Jadi karma selesai bukan karena waktu berlalu,
Tapi karena energi dan kesadaran di balik sudah berubah. Jadi karma itu tergantung dari teman-teman semua sebenarnya. Itu hanya sebuah pantulan energi yang teman-teman lakukan. Jika teman-teman suka bantu orang, nanti pantulannya adalah teman-teman akan dibantu oleh orang lain. Entah kapannya kita tidak akan pernah tahu. Tapi pantulan energi tersebut itu akan kembali lagi ke kita. Kita berbuat jahat sama orang, mental lagi nanti kita akan dijahati oleh orang lain. Kita senyum sama orang, ya orang pun akan tersenyum sama kita. Seperti itulah pola karma bermain. Dan ketika dalam situasi kita sudah merasa tenang, batin kita sudah merasa tidak ada beban lagi, karma itu sudah selesai. Jadi untuk teman-teman semua, saya berharap lakukanlah yang terbaik dalam hidup kalian. Karena apapun itu, sekecil apapun, karma itu akan selalu mengikuti. Karma itu akan selalu mengikuti teman-teman semua. Jika teman-teman semua mau bahagia, bahagiakan orang lain. Jika teman-teman mau hidupnya senang, senangkanlah orang lain. Seperti itulah polanya. Jadi semoga teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita sahabat kehidupan tentang karma yang sudah selesai, ya semoga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Jadi teman-teman semua yang setia mendengarkan cerita sahabat kehidupan, nanti silakan subscribe atau berikan komentar tentang apapun itu kegiatan di cerita sahabat kehidupan atau kegiatan saya di sahabat kehidupan. Terima kasih ya untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita sahabat kehidupan. Semoga bisa menginspirasi, memotivasi, memberikan ide-ide, ada pemahaman baru dalam pikiran kalian. Salam sahabat kehidupan.